teman-teman di FDI yang di luar negeri, Ya, 25 negara, khususnya yang di Sydney, itu menanyakan baik. Ya, apa hasil atau progres ketika kemarin diperiksa. diperiksa lalu tidak ditahan. Iya, Nah, silakan Mas Roy. ya. Pertama-tama saya selaku pribadi dan juga selaku perwakilan dari RRT ya, Roy Resmontiva mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kami terhadap para anggota Forum Diaspora Indonesia yang berada di 25 negara yang telah memberikan support, atensi, apapun itu ya, apapun bentuknya ya, ada doa, ada juga harapan, bahkan juga berbagai WA saya terima dari teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan itu adalah sangat-sangat membantu kami di dalam menguatkan kami ya, moral kami. Dan alhamdulillah pemeriksaan selaku tersangka kemarin pada hari Kamis 13 November berjalan dengan lancar, dimulai pada pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan terakhir itu jam 18.30. Ya, 9 jam. Tapi 9 jam tidak terus-menerus ya, gitu, karena ada break juga ketika isoma, sholat zuhur ya, kemudian break lagi sholat asar, dan juga break lagi ketika maghrib ya. Intinya begini, kami dibuat BAP, berita acara pemeriksaan, yang mempertanyakan tentang apa yang kami lakukan. Tapi justru itulah kesempatan kami untuk men-challenge ya. Karena pada saat penetapan tersangka seminggu yang lalu ya, itu dikatakan bahwa kami melakukan editing ya, atau melakukan rekayasa terhadap ijazah ya gitu. Dan itu yang kami tentang keras. Karena apa yang kami lakukan ini adalah sebuah penelitian ilmiah, sebuah research terhadap kepalsuan ijazah milik Joko Widodo. Dan apa yang kami gunakanlah software-software yang itu merupakan software yang resmi ya, apa itu ELA, Error Label Analysis, kemudian ada Luminance Gradient, kemudian ada Comparison, dan lain sebagainya. Jadi artinya software itulah yang melakukan analisis, dan gambar apa adanya yang kita masukkan ke dalam software itu, yang dia yang melakukan proses keluar, misalnya adalah proses untuk pemisahan warna-warna, kemudian proses untuk melakukan luminance ya, proses untuk memastikan etching ya atau pinggir dan lain sebagainya, sehingga ada analisis berupa foto yang ternyata di bawah harusnya foto itu di bawah cap tapi itu di atas cap. Kemudian ada analisis ketika kemudian tidak muncul watermarknya dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari software, dan tidak ada yang namanya editing ya. Editing itu misalnya adalah yang disebut, ternyata Dr. Resmar kemarin sempat ditanyakan, apakah kenapa Anda melakukan cropping? Loh, yang namanya cropping itu bukan editing. Ya, dalam podcast di Sentana juga saya tadi juga menyampaikan, dalam dunia fotografi, atau tadi ada Prof. Tono Saksono ya, ada yang namanya fotogrametri ya, jadi pengukuran terhadap sebuah image. Itu pun juga dikenal yang namanya membedakan antara itu, misalnya image itu di crop atau di cut ya, itu apakah melakukan inserting atau melakukan editing atau tidak. Jelas banget bahwa itu adalah kami hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan yang ada. Jadi artinya kami jawab kemarin dan kami lakukan itu karena apa? Kami dituduh, teman-teman semua, itu dan akan dikenakan pasal yang sangat-sangat jahat ya. Kenapa? Karena itu pasal itu selundupan. Harusnya ya laporannya Joko Widodo kan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu pasal 310, 311. Tapi kami ditumpangkan dengan pasal yang sangat berat hukumannya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukumannya ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Artinya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka kemarin para termul itu pada teriak-teriak, harus dihukum, harus ditangkap, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah ya, karena kami kemarin juga melakukannya dengan sangat baik, kemudian tidak ada indikasi kami itu melakukan yang kemudian membuat alasan subjektif untuk dihukum. Kalau alasan subjektif untuk dihukum langsung ya, maksudnya ditangkap, ditahan ya. Kalau dihukum itu kan proses. Ditahan itu adalah kalau satu ya melarikan diri ya, kedua menghilangkan barang bukti, atau ketiga misalnya melakukan perlawanan atau merusak ya. Nah, itulah adalah. Tapi kan kami tidak melakukan itu semua, dan bahkan memang ada hak-hak kami yang itu harus dipenuhi oleh Polda Metro Jaya, dan itu yang dijadikan alasan kuat untuk Polda untuk kemudian tetap tidak menahan kami, yaitu kami masih diizinkan untuk menambah ahli ya, dan juga menambah saksi.
Maka kami tadi juga menyampaikan beberapa permohonan untuk kesaksian ya, ada ahli bahasa besok, ada ahli teknologi, ada ahli ITE yang nanti akan kita masukkan. Jadi itu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih ya telah mengupayakan semuanya termasuk atensi dan juga supportnya. Jadi kami memang sekarang tidak ditahan, tapi belum tentu memang karena ada upaya Dr. Mulyo yang luar biasa, termasuk kemarin itu juga ada yang lucu-lucuan, bikin demo di luar pagar Polda Metro Jaya ya dengan mobil Mokom, dan yang pemimpinnya demo termasuk yang kemarin ngancam-ngancam mau buka baju itu ya, cewek loh ini ya gitu ya, cewek. Kalau saya sih yang buka baju tapi kan isinya kaos. Nah kalau dia ngancam buka baju yang isinya pakaian dalam itu ya, yang kemudian tapi ternyata nggak dilakukannya, nggak berani, dia nggak konsisten. Nah dan peserta demonya juga hanya segelintir saja ya, jadi ya itu yang nggak perlu lucu-lucuan. Tapi sekali lagi kami tetap terus melaksanakan tugas dengan baik dan tidak ada kendornya ya, jadi tetap akan kita bongkar semua hal ini, termasuk tidak hanya milik Jokowi tapi juga anaknya yang kemarin. Terima kasih untuk teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia, khususnya yang ada di Sydney, yang telah membantu selain menyelenggarakan seminar diskusi buku Jokowi White Paper, juga melakukan research, melakukan fact finding terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran ketika berada di kampus UTS INSEARCH, ketemu dengan teman-teman lulusan dari INSEARCH pada tahun waktu itu ya 2005 2006 ya gitu, dan kemudian ketemu dengan Profesor Z, terima kasih sekali Profesor Ziatan, kemudian juga ketemu dengan Mr. Sam ya, itu adalah seorang dosen ya, lecture di UTS INSEARCH. Jadi sekali lagi kita sangat dibantu terutama oleh teman-teman yang kemarin ada di sana semua ya, khususnya ada Pak Ihsan Ihsan Zakir Katonde, kemudian ada juga Pak siapa Pak lagi? Elvo. Pak Elvo sebagai ketua panitia, ada Pak Yus juga, Pak Nirwan, Pak Yus, dan banyak lagi ya gitu yang ada, termasuk juga sekitar 150-an orang ya yang hadir pada saat diskusi buku. Sekali lagi terima kasih, mohon terus support dan doanya ya, karena ini baru pemeriksaan yang pertama dan kita tetap mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dilancarkan.